kembali di sini dengan Kakak Eva dan Kakak Eka. Oke. Biarpun dalam masa COVID, kita harus tetap memuji Tuhan. Kita tetap semangat memuji Tuhan walaupun melalui ibadah online. Untuk sebagai pembuka, mari kita berdoa bersama kepada Tuhan supaya kita bisa memulai ibadah ini dengan penuh sukacita. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan buat kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami boleh melakukan ibadah kami, ibadah sekolah minggu online pada saat ini Bapa, Serasa Tebing Tinggi 2. Biarlah Tuhan menyertai kami, Roh Kudus Tuhan melingkupi setiap hati pribadi, lepas pribadi anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Biar anak-anak sekolah minggu kami dapat bertekun mendengarkan firman Tuhan. Kami buka ibadah kami ini dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sekarang kita angkat satu lagu pujian. Semua bangkit berdiri. Oke, ayo. Selamat pagi Tuhan. Kita mau mengucapkan titah yang pertama sampai titah yang ketiga. Silakan Kak Eva. Oke. Sekarang kita mulai titah parlobe. Oke. Titah parlobe. Ahudo Jahoba naibatamu nini naibatata. Lang maloho marnai batana legan sobali ahu. Titah paduahon. Lang malo ganaonmu anjaha lang malo usihanmu barang aha na inagoriatas pakon na itanoon age na ibagasba pakon na itoru ditano anggo na gabe si sombahon barang si balosan. Titah patoluhon. Lang malo sobuton gorandi naibata anggolang tiba jujurni ayona uhumni domagira sagala namar hapungkon gorandi. Baiklah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang baik, duduk yang manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi kita puji Tuhan dulu dengan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku.
kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu. Pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kesehatan buat semua anak-anak sekolah minggu Seresot Tebing Tinggi 2. Begitu juga untuk guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu kepada kami. Sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu agar apa yang kami sampaikan nantinya mereka dapat mengerti dan mereka dapat jalankan di dalam kehidupannya sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita sudah berdoa. Sekarang waktunya untuk dengar nasihat Tuhan. Kalau kita di rumah suka dengar nasihat orang tua, sekarang kita di gereja mau mendengar nasihat Tuhan. Supaya apa? Supaya kita juga tetap disebut anak-anak Tuhan. Jadi firman Tuhan hari ini kakak ambil dari Kejadian. Kejadian ini kalau bahasa Simalungun Sada Musa. Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Ini adalah cerita mengenai riwayat Nuh. Sebelum kita bacakan, kakak mau cerita sedikit. Pada zaman dahulu manusia banyak dosanya seperti zaman sekarang. Jadi karena kejahatan manusia, enggak bapak-bapak, enggak mama-mama, enggak anak-anak, enggak pemuda, semua jahat. Jadi Tuhan melihat manusia pada waktu itu sangat kecewa. Tuhan ingin memusnahkan bumi ini. Ternyata adik-adik sekolah minggu, ada dilihat Tuhan satu orang yang baik hatinya. Yang baik hatinya itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Di dunia ini juga ada orang yang takut akan Tuhan. Mungkin orang tua anak-anak sekolah minggu yang rajin ke gereja, yang berdoa. Begitu juga anak sekolah minggu yang taat sama orang tua, yang sayang sama bapak mamanya, ibu bapaknya. Jadi begitu juga pada zaman dahulu, yaitu Nuh. Keluarga Nuh ini adalah keluarga yang disayang Tuhan. Tuhan melihat bahwasanya keluarga Nuh ini adalah keluarga yang taat. Jadi Tuhan Allah datang kepada Nabi Nuh untuk memberitahukan bahwasanya bumi ini akan dimusnahkan, dan Allah menyuruh Nuh untuk membuat bahtera. Itulah keselamatan yang diberikan Allah kepada Nabi Nuh, bahwasanya Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat bahtera, karena bahtera itu adalah tempat mereka nantinya apabila datang air bah. Jadi tadi yang kakak sebutkan ayat firman Tuhan kita Kejadian 6 ayat 14 sampai 16, inilah ukuran atau bentuk dari bahtera itu. Ayat 14 mengatakan, buatlah bagimu sebuah bahtera. Itu adalah pesan Allah kepada Nabi Nuh. Dan dari kayu gopir. Kayu gopir itu adalah kayu yang bagus, kayu yang kuat. Kita lanjutkan. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ayat 15, beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Tidak bisa kita ukur dengan tangan kita. Jadi itu sangat besar, dan dia memiliki 3 tingkat lah bahtera itu. Di ayat 16 dikatakan,
buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Itulah perintah Tuhan kepada Nabi Nuh. Pada waktu Tuhan memerintahkan ini kepada Nabi Nuh nggak bersungut-sungut. Ada banyak anak-anak kalau disuruh orang tua males suka bersungut-sungut. Tetapi apa yang dilakukan Nabi Nuh? Nabi Nuh melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia membuat kapal, membuat bahtera, membuat kotak-kotak, karena ada suatu saat manfaat kotak-kotak itu. Adik-adik sekolah minggu, di sini kakak perlihatkan, nanti bang. Inilah kapal, inilah binatang yang akan masuk ke kotak-kotak itu, ke petak-petak itu, dan inilah bahtera Nabi Nuh itu. Inilah kapal Nabi Nuh yang ketika datang air bah. Sampai di situ firman Tuhan anak-anak. Minggu depan akan ada ceritanya lagi bahwasanya bagaimana nanti keadaan Nabi Nuh pada waktu mereka di bahtera. Apa yang terjadi setelah mereka masuk ke dalam bahtera. Minggu depan kita sambung. Oke. Ada ayat yang kakak sampaikan yaitu Kolose 3 ayat 23. Silakan dibuka Alkitabnya. Ya, sama-sama menyebutkan kita, ayo. Kita baca bersama-sama, kakak yang bacakan, anak-anak sekolah minggu mengikuti. Kolose 3 ayat 23. Ini bisa menjadi pedoman ibundumu di dalam minggu ini. Apa itu? Yaitu apapun juga yang kamu perbuat. Silakan disebutkan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. perbuatlah dengan segenap hatimu, Seperti untuk Tuhan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. dan bukan untuk manusia. Mari kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Apapun yang juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalamu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami agar kami taat seperti Nabi Nuh. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami menyerahkan diri kami kepadamu, agar Engkau yang selalu tuntun hidup kami, agar kami dapat hidup di dalam ketaatan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah mengucapkan tinta, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Sekarang acara kita terakhir yaitu mengumpulkan persembahan. Ayo diangkat tinggi-tinggi persembahannya, kita ucapkan seperti yang kakak ucapkan, yaitu huberedoon hubani harajaon naibata. Mari kita ucapkan bersama-sama. Huberedoon hubani harajaon naibata. Kita mengumpulkan persembahan dan kita bernyanyi Nabi Nuh dan istrinya. Tiga orang anaknya,
ibadah kita. Mari kita berdoa, lipat tanganmu dan tutup matanya. Mari kita bersama-sama mengucapkan tonggo hamba panami. Hamba panami na inabunyata, saya nama kasih mahuranmu, saya roh maharajamu, saya sal maharusummu, inabutungon, semua inabuliatas. Dari hamba panami sadarion nabuluan hari-hari, sasak hamba dosa nami, sungun panasap nami, bani dosanya sama nama dosa lupakan nami, ulangan nami bubayang parlajuan, paluang maha nami bani pangabu, ayam dosi madara jaon, pakun nagubuhon, apa sangapun sadukani dukani, amin.